Saya mau bilang sama Bapak dan Ibu, kembalikan semua potensi diri itu dengan baik, mukhlishina lahuddin. Jangan pernah berbuat sesuatu mengharapkan penilaian dari siapapun, even Bapak Wali Kota. Berbuat saja, karena nanti Allah dan Rasulnya yang akan memberikan penilaian itu, kepercayaannya kepada pimpinan kita, biar pimpinan kita yang menilai kita. Sekali lagi, Ibu, Bapak, jangan bikin gerakan, jangan bikin gerakan, berjalan seperti biasa. Kasih lurus hati ya, kasih lurus hati ya, kasih lurus perasaan ya. Ilmu dan iman tidak punya makna kalau moral ability-nya tidak bagus. Kau boleh punya turunan apa saja, sultan, raja, segala macam pada melekat pada dirimu, tapi kalau akhlakmu tidak baik, tidak dinilai, kawan. Kumpulan dan menutup terakhir. Pertama, Bapak jangan jauh ya dari takarruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berjalan menemui Allah, Allah berlari menemui kita. Kalau Bapak ketemu Allah dengan cara sehasta, maka Allah menjumpai Bapak dengan jarak sejengkal. Kalau Bapak menemui Allah dengan sejengkal, maka Allah bilang, fa inni qarib, aku lebih dekat daripada urat nadimu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan apa yang kalian minta. Caranya ada apa? Mukhlishina lahuddin wa daddal ladzina baina lil qalb. Hatimu kau perbaiki. Yang kedua, jangan sampai istrimu terganggu. Yang ketiga, Pak, Bapak tetap mesti kontrol anak-anak. Ada waktunya dia pegang handphone, ada waktunya dia main game, ada waktunya dia harus berhenti. Kalau dia ke sana, Bapak tanya, dengan siapa, pulang jam berapa, nanti Bapak jemput. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hakul yakin Bapak datang bukan karena tanggung jawab Bapak sebagai pegawai dan ASN dan segala macam, bukan. Tapi saya percaya jalannya Bapak dan Ibu datang kemari dikawal oleh malaikat yang Allah utus masing-masing Bapak dan Ibu. Kita semua ini umatnya atau warga negara tidak boleh takut akan adanya perubahan. Dan di dalam konteks perubahan yang memang sudah menjadi keniscayaan, maka di antara itu ada yang namanya pengemudi dan ada yang namanya penumpang. Pengemudi itu pasti disiplin pada saat kapan dia menginjak gas, pada saat kapan dia membelokkan setirnya, pada saat kapan pengemudi itu harus menginjak rem, dia sudah punya disiplin. Nah, tetapi berbeda dengan penumpang. Penumpang bisa saja tiba akal, tadinya mau ke Pasar Mandongan, tapi ingat bahwa dia janjian misalnya hanya di bundaran SPG, maka tadinya tujuannya ke Pasar Mandonga langsung berhenti, minta berhenti di bundaran SPG. Itulah perbedaan antara pengemudi dan penumpang. Nah, dalam konteks itu kita semua ini adalah pemimpin, maka harus ada pembeda antara pemimpin dan pengikut terkait tujuan kegiatan ini. Maka dalam konteks itulah mungkin kita harus memposisikan diri kita sebagai leader, pemimpin, tidak hanya follower saja, sebagai pengikut. Karena yang hadir Bapak Ibu di depan kita ini Pak Ustadz adalah para pemimpin, sehingga sifat-sifat pemimpin itu harus bisa kita tunjukkan. Nah, salah satunya adalah mewujudkan keluarga sakinah di tengah-tengah masyarakat. Kita harus bisa menjadi teladan, menjadi contoh dalam konteks berkeluarga, minimal di OPD atau di instansi, di kecamatan, di kelurahan kita masing-masing. Bagi kami, kegiatan-kegiatan semacam ini harus senantiasa terus-menerus kita tumbuh kembangkan. Saya minta kalau bisa ya setiap bulan secara bersama-sama, bahkan diperluas lagi Pak Kadis. Tidak hanya misalnya pada level pejabat eselon 3, 4, mungkin pada waktu tertentu seluruh staf. Nilai-nilai baik itu harus kita telurkan, harus kita beritakan kepada orang lain. Jangan hanya sampai di kita, kemudian tidak sempat kita sampaikan karena kesibukan kita masing-masing.